Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuruteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Minggu 3 Juli 2022. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 10 ayat 1 sampai 9. Kita diingatkan untuk menjadi Tuhan sebagai jaminan utama hidup kita. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau senantiasa ingatkan kami untuk menjadikan Engkau sebagai jaminan hidup kami. Kami boleh memiliki kemampuan dan kekuatan untuk memenuhi kebutuhan hidup kami, tetapi semuanya sangat terbatas. Karena itu, kami harus selalu menjalin relasi yang baik dengan Dikau, sehingga apa yang kami butuhkan selalu terpenuhi. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabdamu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesanmu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Ia lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Sebab itu, mintalah kepada Tuhan pemilik tuaian, agar ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau kantong perbekalan atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakan lebih dahulu, damai bagi rumah ini. Jika di situ ada orang yang layak menerima damai, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah Tuhan menjadi jaminan utama hidup kita. Dengan mengutus 70 murid berdua-dua seperti anak domba ke tengah-tengah serigala tanpa membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, Yesus sedang mendidik atau mengajar murid-muridnya. Yesus tidak pernah memanjakan para murid dengan kemudahan dan fasilitas. Dalam kondisi keterbatasan, mereka sedang dilatih untuk tidak mengandalkan kekuatan sendiri, entah itu harta, talenta, kedudukan, popularitas, dan lain-lain, melainkan berani mempercayakan diri pada bantuan rahmat Tuhan. Dalam menjalankan perutusan,
Mereka tidak boleh bertumpu pada kecakapan manusia belaka, tetapi mengandalkan kuasa Tuhan. Terbukti bahwa akhirnya para murid itu kembali dengan gembira sambil bersaksi. Bahkan setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, lewat bacaan ini, Yesus juga mau mengingatkan para murid yang diutusnya supaya harus selalu dan tetap sadar bahwa Tuhan adalah jaminan utama keselamatan dan kesuksesan mereka. Tuhan yang mengutus, Dia juga yang akan menjadi jaminan keselamatan hidup mereka. Dia melarang mereka supaya jangan membawa ini dan itu. Apakah Tuhan dengan sadar mau menyengsarakan mereka yang diutusnya? Apakah Dia mau membiarkan orang yang diutusnya hidup melarat? Sama sekali tidak. Tuhan sangat mencintai mereka yang diutusnya. Tuhan melarang mereka agar mereka tetap kembali kepada Dia yang mengutus mereka. Tuhan selalu dan sangat setia pada janjinya dan selalu menepati janjinya. Dia sudah bersabda, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Dalam situasi apa saja, Tuhan selalu menyertai para murid yang diutusnya. Dia tidak pernah meninggalkan mereka. Bagaimana Dia bisa mewujudkan jaminan keselamatan itu? Dia bekerja dalam diri manusia. Dia menggerakkan manusia untuk membantu para murid yang diutusnya. Tuhan melarang para muridnya supaya jangan membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, agar mereka lebih fokus pada pekerjaan mereka. Sementara untuk menyiapkan makan minum, Tuhan menggerakkan orang yang murah hati untuk menyiapkannya. Itulah kehebatan Tuhan. Dia yang mengutus, Dialah yang memelihara hidup mereka. Yang dituntut dari mereka yang diutus adalah kesetiaan dan ciptakan relasi yang baik dengan Tuhan. Harus selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Bersama Dia, pasti mereka yang diutus akan selamat dan sukses. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, perkuatkanlah kesadaran kita yang diutus, bahwa Tuhan selalu dan tetap menjadi jaminan utama hidup kita. Ciptakanlah relasi yang kuat dengan Dia, karena bersama Dia, pasti kita selamat dan sukses. Kita memohon Bunda Maria untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian, dan mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus mereka yang sakit, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.